Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak. Pada pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah materi. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin menyampaikan sebuah materi, yakni tentang teks eksplanasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dan kronologis peristiwa dalam teks eksplanasi yang dibacakan baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah fakta dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Nah, selanjutnya Bapak ingin menampilkan dua buah gambar. Bisa disimak. Gambar tersebut ada gambar apa? Yang pertama ada gambar hutan kebakaran. Yang kedua ada gambar rumah roboh. Nah, itu termasuk gambar apa? Gambar tersebut termasuk dalam teks eksplanasi. Karena apa? Yang pertama ada gambar hutan kebakaran. Hutan kebakaran tersebut disebabkan oleh bisa fenomena sosial, bisa fenomena alam. Yang kedua ada rumah roboh. Rumah tersebut termasuk dalam fenomena alam, yakni gempa bumi bisa menyebabkan rumah roboh tersebut. Nah, dalam teks eksplanasi kita akan mempelajari hal tersebut yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan dari teks eksplanasi itu apa? Nah, tujuan dari teks eksplanasi adalah bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nah, tujuan dari teks eksplanasi ini menjelaskan secara jelas mengenai proses yang telah terjadi. Nah, memberikan pemahaman kepada baca. Ketika kita membaca sebuah teks ini, kita kan kadang kurang paham. Nah, dalam teks eksplanasi ini diuraikan mulai dari sebabnya bagaimana, akibatnya bagaimana. Nah, itu diuraikan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Beberapa dalam hal ciri-ciri teks eksplanasi ini, yang pertama ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang kedua, yang pertama tadi ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi informasi yang dimuat dalam teks ini bersifat fakta atau nyata. Nah, itu. Yang kedua ada sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya tentang kejadian-kejadian dalam hal sehari-hari. Nah, dalam teks eksplanasi ini fokusnya terdapat dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Misalkan contoh dari teks eksplanasi bisa terjadi tsunami, banjir, gempa bumi seperti tadi, hujan, dan lain-lain. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi adalah sebuah teks eksplanasi dapat memiliki struktur yang berurutan. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena, yaitu peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut terjadi dan yang lain-lain. Yang kedua ada rangkaian kejadian. Nah, setelah mengetahui umum tentang fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang
penyebab dan akibat timbulnya dari fenomena tersebut. Dalam teks ini kita harus mendeskripsikan beberapa hal yang tentang sebab akibat. Bagian ini juga disebut dengan bagian penjelas. Nah, dalam yang kedua struktur ini rangkaian kejadian. Jadi di dalam teks ini di bagian tengah bisa berisi deretan penjelas, bisa berisi sebab dan akibatnya suatu peristiwa itu terjadi. Yang terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi itu apa? Interpretasi adalah teks. Selanjutnya kita akan sedikit mempelajari tentang contoh dari teks eksplanasi. Nah, dari teks eksplanasi ini, Bapak ingin menampilkan sebuah fenomena yakni tentang banjir. Nah, karena sudah tidak asing kan dengan banjir. Nah, dari banjir tersebut, teks ini berbunyi, mendengarkan kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang terjadi dalam curahan hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir ini adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, fenomena pengaruh fosil, pH sungai dan kapasitas sungai, dan lain-lain. Penyebab banjir ini karena tindakan pembuangan sampah kawasan padat penduduk di sepanjang sungai dan kerusakan bangunan pengendali banjir. Nah, pada kali ini Bapak sesuai KD yang telah diterapkan yakni tentang menganalisis informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi kali ini adalah tentang teks banjir. Apa penyebab banjir dalam teks tersebut? Nah, penyebab banjir dalam teks tersebut yang pertama ada sebagai akibat dari perubahan tata gurun lahar terjadi erosi sehingga masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi mengalir di atas tanah, sebagian meresap ke tanah, dan tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu kawasan hutan diubah menjadi permukiman, hutan yang biasa menahan aliran permukaan cukup besar diganti dengan permukaan kecil dengan resistentivitas aliran permukaan kecil. Akibatnya ada aliran permukaan tanah sungai yang menjadi, dan hal ini berakibat adanya peningkatan debit aliran sungai. Nah, itu untuk penyebab alami banjir. Untuk yang kedua ada penyebab banjir karena faktor sosial. Tadi kan dalam teks eksplanasi ada informasi baik secara alam maupun secara sosial. Nah, faktor secara sosial banjir dapat dikatakan adalah perubahan tataran gunung yang menyebabkan utama banjir dibandingkan dengan lainnya. Apabila suatu hutan dalam berada aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit air puncaknya akan meningkat antara 6-20 kali. Nah, dari angka ini 6-20 kali ini bergantung pada jenis hutannya dalam peningkatan debit air yang akan ditampung dalam sehari-hari. Lingkungan dan pembangunan kota juga mempengaruhi dalam hari ini. Dengan penuhnya bangunan dengan beton-beton, jalan-jalan yang diaspal tanpa memperhitungkan daerah-daerah sekitar, yakni memperhitungkan daerah resapan airnya, maka hal ini dapat menyebarkan bencana alam, yakni bencana alam banjir. Ini karena faktor sosial, karena ini ulah manusia tersendiri dapat menyebabkan banjir-banjir karena dipotong-potongnya pohon dan yang lainnya. Nah, itu untuk contoh dari teks eksplanasi. Kita dapat ambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dari teks eksplanasi banjir tersebut, yakni terdapat dua penyebab. Yang ini dapat dikatakan dari penyebab alami, yang kedua ada penyebab sosial atau penyebab dari kita sendiri. Nah, dari tersebut
kita dapat menganalisis informasi dari hal tersebut. Mungkin itu yang Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Apabila ada kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau yang lainnya, atau japri WA Bapak sendiri. Terima kasih, Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.